Aku ini dulu deh ya. Nanti kalau jam setengah satu tolong diingatkan ya Mbak Mike ya untuk presensi dan administrasi di apa di portal ya. Kadang suka lupa malah. Oke, ini mungkin Baik, materi siap kita Pak. hari ini ya. Jadi terkait dengan penilaian sumber daya alam ya dengan pendekatan non market tadi berbasis non pasar. Kalau sebelumnya kita belajar yang pendekatan berbasis pasar ya, productivity function dan seterusnya ya sampai dengan berbasis biaya gitu. Kalau di sini kita nanti akan mengenal gitu kan penilaian sumber daya alam berbasis non market dan ini yang sebenarnya seringkali dipergunakan untuk valuasi sumber daya alam. Ya, karena terutama yang jasa lingkungan gitu ya, karena memang secara nature ya jasa lingkungan itu mungkin nggak bisa dilihat dari pendekatan pasarnya. Ini nanti bisa dibaca ya. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini tadi kurang lebih materi kita ya. Peran penilaian dalam kebijakan, konsep economic value tadi udah sempat kita singgung-singgung. Pendekatan teknik valuasinya seperti apa, klasifikasi nilai, dan konsep nilai non pasar yang basisnya kan willingness to pay dan willingness to accept. Ya, terus kemudian proxy shadow price-nya seperti apa. Kemudian singkat terkait dengan tahapan valuasinya. Oke, Mbak. Ya, kalau ada yang ke toilet silahkan. Langsung saya buka aja ya. Nah, peran penilaian ekonomi sumber daya alam dalam kebijakan sebenarnya kalau mungkin refer ke kalau nggak salah ya, saya nggak ngajar di ekonomi sumber daya alam kan. Di situ kan ada peran juga ya atau fungsi penilaian sumber daya alam. Yang saya ingat itu terkait dengan public policy lah ya, pengambilan suatu kebijakan gitu kan, karena menyangkut nantinya adanya trade off gitu kayak tadi saya bicara hutan Kalimantan gitu kan trade off-nya apa ya kalau kita bicara murni ekonomi mungkin hutan Kalimantan itu akan kita babat lah jadikan kelapa sawit semua gitu kan secara ekonomi mungkin akan sangat tinggi kita melihat kelapa sawit menghasilkan apa palm oil gitu ya atau minyak itu yang sekarang harganya sedang ya mahal banget gitu ya minyak goreng sangat mahal gitu. Sehingga kalau hanya berpikir singkat gitu kan ya mungkin pemerintah gitu kan akan berpikir habisin aja tuh hutannya ganti semua jadi kelapa sawit gitu kan nanti devisanya berapa menghasilkan pajak berapa dan seterusnya. Nah, tapi valuasi sumber daya alam inilah sebenarnya sebagai counternya nanti ya bahwa nilai hutan tadi ya kita nggak hanya melihat dari hutan Kalimantan ya bukan hanya kayu tapi jasa ekosistem yang ini lebih tentu lebih tinggi daripada nilai guna langsung ekstraktifnya tadi atau nilai guna langsung yang bisa dihasilkan dari penghasil kayunya tadi gitu ya penilaian secara umum penilaian ya, ekonomi aset sumber daya alam dan lingkungan merupakan the most pressing and challenging issue gitu kan ya ini tadi ya ya sekarang lah kalau kita bicara pemanfaatan hutan itu kan selalu menyentuh sisi apa ya sisi yang menarik lah ya ada dua trade off tadi yang saya sampaikan tetap dipertahankan atau kita ganti alih fungsikan ya sumber daya alam adalah truly gift of nature yang menghasilkan aliran jasa lingkungan ya jadi ini sebenarnya sumber daya alam itu ya udah pemberian dari Tuhan lah ya yang di dalamnya itu memberikan apa namanya satu hubungan dengan manusia ya nanti kita coba bawa ke dalam konteks well-being ya jadi well-being itu nanti sebenarnya manusia itu nyaman atau senang itu apakah hanya karena banyak harta gitu kan tentu kan enggak gitu kan nanti ada faktor-faktor yang lain nah sama terkait dengan sumber daya alam ini ya. Ini kalau kita melihat dari hutan Borneo. Kalau sudut pandang kita mungkin dari sisi ekonomi banget gitu ya tadi ya. Kita melihat oh kayunya nih. Kayunya ada kayu meranti, kayu besi, kayu
dan kayu lain mungkin yang punya nilai ekonomi tinggi, gitu ya. Nah, tapi sejatinya tadi ya, yang dikandung oleh hutan Kalimantan ini bukan hanya memberikan tadi kayu, memberikan mungkin ada tumbuh-tumbuhan lain, tetapi adalah apa namanya, jasa ekosistem yang dihasilkan. Ya kalau kita bicara konteks global warming gitu kan, ya hutan itu kan berfungsi sebagai paru-paru dunia, menjaga apa namanya kestabilan daripada suhu misalnya. Ya kalau hutannya nggak ada, suhu es mencair, ya mungkin wilayah-wilayah di pinggir pantai nantinya akan tenggelam seperti itu ya. Jadi kita melihat di sini adalah hutan ataupun sumber daya alam nantinya ya, itu bukan hanya dari sisi asetnya aja, bukan hanya dari sisi produknya saja, tapi dengan jasa lingkungannya di sini, yang tentu ini memberikan nilai yang sangat besar. Ya kalau mungkin sempat membaca atau nanti coba di browse kajian terkait dengan valuasi sumber daya alam, nah kalau bisa dipisahkan, nah, nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung gitu kan, pasti akan terlihat biasanya nilai guna tidak langsung itu akan jauh lebih besar daripada nilai guna langsung. Ya kalau hutan, nilai jasa lingkungannya, pencegah banjir, pencegah penyedia cadangan air, penstabil suhu gitu kan, tadi penyerap karbon, itu kalau digabungkan menjadi total economic value-nya itu tentu akan lebih tinggi daripada ya hanya sekedar nilai kayu murninya saja ya. Jadi ini adalah memberi kesadaran lah ya, bahwa valuasi sumber daya alam itu memberi kesadaran kepada kita jangan sampai kita memberi harga yang murah atas sumber daya alam. Jadi under value tadi yang disampaikan. Jadi nilai hutan ya bukan hanya sekedar nilai kayu. Kalau kita hanya memberikan statement nilai hutan sama dengan nilai kayunya dalam perspektif sumber daya alam ini ya, perspektif sumber daya alam bukan perspektif yang lain gitu kan. Itu under value karena hutan itu memberikan nilai ekonomi yang lain. Ya, ingat total economic value, bukan hanya nilai guna langsung ya ekstraktif lagi, tetapi nilai guna langsung yang lainnya dan juga selain dan juga nilai guna tidak langsung tadi selaku jasa ekosistem tadi. Ya ini yang sangat besar. Jadi jangan sampai dilupakan. Terdapat trade-off dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang langka secara optimal tadi ya. Ya kalau kita mau mengejar ekonomi, ya kalau hutan tadi trade-off-nya tetap jadi hutan atau jadi kelapa sawit gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman yang rumahnya Kalimantan itu katanya hutan Kalimantan setiap tahun berkurang gitu kan. Karena ada trade-off tadi. Kenapa ada trade-off? Karena masyarakat, pemerintah nggak menyadari bahwa nilai daripada hutan itu jauh lebih tinggi dari hanya sekedar kayunya saja. Ya kayak tadi contoh yang di apa namanya hutan bakau, ada trade-off hutan bakau menjadi lahan pertanian atau bahkan mungkin tambak gitu kan. Kalau dihitung secara ekonomi ya mungkin tadi hutan bakau hanya kayunya saja. Berapa sih nilai kayu atau dijadikan arang? Berapa sih nilai kayu arang daripada hutan bakau tadi? Nah, kalau jadi pertanian misalnya sawah gitu atau jadi tambak menghasilkan udang, bandeng dan lain-lain. Oh, sekian 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 per tahunnya dapatnya. Ya. Itu yang menjadi kenapa kok valuasi sumber daya alam itu diperlukan ya. Jadi kita menghargai nilai sumber daya alam tadi konstruksinya jangan hanya parsial ya, tapi total economic value. Ya kalau bicara nilai daripada hutan bakau berarti bukan hanya nilai kayu, tapi nilai kalau ada hutan bakau abrasi terlindungi. Hembusan angin yang kencang akan dihalangi oleh hutan bakau. Ya tadi kan kalau abrasi dihalangi maka ya tadi daratan ya akan aman gitu kan. Kalau sekarang mungkin daratannya semakin berkurang karena rob yang mengakibatkan banjir di pemukiman-pemukiman dan seterusnya. Itu ada trade off. Tadi hutan Kalimantan juga mau jadi kelapa sawit atau tetap jadi hutan Kalimantan yang memberikan jasa ekosistem bagi bagi kenyamanan atau bagi kehidupan kita bersama gitu ya. Oleh karena itu, individu atau pengambilan kebijakan perlu membandingkan tadi apa yang diperoleh dengan apa yang dikorbankan. Ya, kalau
apa namanya, kita bicara trade off tadi hutan Kalimantan gitu kan, ya apa yang kita peroleh ya, mungkin yang kita peroleh saat ini ya, kalau kita nggak sadar ya, hutan Kalimantan tuh nggak memberikan apa-apa ya, hanya gitu-gitu doang ya, ya cuman apa namanya, cuman tanaman-tanaman aja yang sangat banyak gitu kan. Nggak tahu nih apa sih yang kita peroleh dari hutan Kalimantan gitu kan, sehingga dibabat tadi misalnya gitu kan. Nah, dibabat apa yang dikorbankan, ternyata apa namanya, ya tadi daya serap karbon berkurang, suhu iklim menjadi lebih panas gitu kan, karena dia ternyata memberikan efek sampai ke apa namanya, mengeluarkan O2 kan, yang membuat lingkungan itu menjadi lebih sejuk dan seterusnya. Belum lagi di dalamnya itu banyak manfaat yang bagi kita mungkin ya, yang bukan orang lingkungan hidup murni gitu, nggak tahu gitu kan. Maka tadi perlu dilakukan valuasi biar imbang tadi ya, apa yang kita peroleh dengan apa yang kita korban. Dan sampai tadi kalau kita babat, wah kita dapat ini loh, tadi yang kelapa sawit misalnya, wah kita dapat pajak sekian, devisa sekian, apa, pekerjaan nambah sekian dan seterusnya. Tapi yang dikorbankan apa? Mungkin sekarang kalau mendengar berita ya, tapi ini nggak tahu hubungannya langsung atau enggak ya. Beberapa kali kan di Kalimantan itu, mungkin yang rumahnya di sana ya, Banjarmasin atau Kalimantan Selatan gitu, banjirnya lebih parah lagi ya. Kalau dirunut mungkin karena hutannya sudah berkurang, daya dukung lingkungannya berkurang, dan kalau dihitung perolehan pajak, perolehan devisa atau apapun tadi dari sektor kelapa sawit tadi, nggak bisa nutup tadi kerusakan rumah-rumah orang yang kebanjiran, infrastruktur yang rusak. Nah, ini harus diperhatikan. Maka tadi perlu dilakukan valuasi biar tidak under value. Nah, kemudian juga kalau kita melihat sumber daya alam itu tidak ekstrim di kanan atau di kiri ya. Maksudnya ekstrim di kiri misalnya nggak boleh ditebang sama sekali. Di kanan kita habisin sama sekali. Mungkin nggak seperti itu ya. Bagaimana seperti yang kalian pelajari di ekonomi sumber daya alam ya. Bagaimana mengelola suatu sumber daya alam itu sesuai dengan daya dukungnya, regeneratifnya. Kalau hutan berarti kan bagaimana dikelola, ditebang itu secara berkelanjutan. Nanti ditebang di satu sisi, nanti ditanamin lagi, sehingga akan muncul hutan baru gitu kan, yang tadinya ditebang ya, seperti itu. Jadi pilih kombinasi terbaik dari pemanfaatan aliran jasa lingkungan ya, yang ujungnya tadi yang berpengaruh bagi kesejahteraan manusia. Jadi bagaimana kita memanfaatkannya tadi, konteks ekonomi sumber daya alam yang kalian pelajari ya di semester-semester sebelumnya, itulah yang harus diterapkan. Kalau kita bicara apa yang ada di laut gitu kan, misalnya bagaimana, apakah ikan itu nggak boleh ditangkap, kan nggak seperti itu. Tetapi bagaimana kita melakukan pengelolaan tadi, penangkapan ikan tadi yang tidak melebihi kemampuan untuk pemulihannya. Jadi daya dukung regeneratif daripada ikannya. Ya, sehingga apa namanya, dengan kita memahami tadi ya, di satu sisi kita mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi ya dari nilai guna langsung ekstraktifnya. Di sisi lain juga kita tidak menerima musibah tadi dari pengorbanan yang kita lakukan tadi. Ya kalau kita bicara ikan di laut, kalau berlebihan kan mungkin kita akan menikmati, tapi generasi berikutnya mungkin nggak akan lagi bisa menikmati ikan yang melimpah gitu kan, dan seperti itu. Jadi bukan tidak boleh diekstraksi ya, tetapi bagaimana kita melakukan pemanfaatannya tadi yang berimbang gitu kan, yang tidak melebihi dari kemampuan untuk regenerasinya ya, yang seperti yang kalian pelajari di ekonomi sumber daya alam sebelumnya. Kalau nggak salah ada konsep yang sustainability seperti itu. Nah, berikutnya peran penilaian ekonomi sumber daya alam dalam kebijakan ya, jasa lingkungan tadi ya, jasa yang langsung, jasa tidak langsung, apa namanya, kalau jasa langsung yang nilai guna langsung yang ekstraktif maupun yang non ekstraktif gitu kan, nilai guna tidak langsung gitu kan, yang jasa-jasa ekosistem yang diberikan oleh alam. Jadi ada dua kategori besar ya, langsung maupun yang tidak langsung, direct services ataupun indirect
services. Nah, dari kesemuanya diperlukan informasi tentang nilai. Tidak hanya jasa lingkungan yang terkait dengan pasar, tetapi juga yang berbasis non pasar. Dalam konteks tadi konstruksinya, ya total economic value kan nggak semuanya bisa didekati dengan pendekatan berbasis pasar. Beberapa karakteristik dari terutama yang nilai guna tidak langsung ya itu lebih tepat gitu kan apa atau lebih bisa didekati dengan pendekatan berbasis non pasar. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya tadi kita kok susah-susah gitu kan melakukan valuasi sumber daya alam gitu kan atau membawa ke dalam konteks valuasi sumber daya alam itu ke dalam konteks ekonomi gitu kan. Yang pertama ya salah satunya ya ini bukan urutan ya tapi beberapa hal ini mungkin bisa memberikan manfaat ya, bisa menggambarkan atau mendeskripsikan tuh manfaat dari valuasi ekonomi daripada suatu sumber daya alam. Yang pertama mungkin ini tadi memberikan perspektif berbeda terhadap konsep well-being selain PDB atau PDRB. Ya, ini mungkin kalau kita melihat konstruksi PDB, PDRB sekarang ya, kalau kita belajar ekonomi makro itu kan berarti kan produksi yang dihasilkan oleh suatu negara gitu kan, output ya yang dihasilkan oleh suatu negara sehingga akan muncul kalau kita hanya memperhatikan bahwa ke kemajuan suatu negara itu atau kemakmuran suatu negara itu dilihat dari PDB-nya yang saat ini itu bisa memberikan perspektif atau persepsi yang berbeda. Maksudnya seperti ini. Kalau kita punya kayu Indonesia kan kaya akan hutan misalnya ya. Nah, PDB kita mungkin saat ini 1.000 triliun gitu. Nah, untuk menggenjot misalnya secara instan PDB tadi kan sebenarnya mudah. Babat semua hutannya, gitu ya. Babat semua hutannya jual. Pasti PDB kita dalam 1 tahun itu akan melonjak drastis. Ya, ini nih kalau kita bicara PDB murni ya, PDB yang eksis sekarang ya. Jual semua tuh kayu yang ada di hutan tadi. Sekarang gitu kan. Nah, tetapi tahun depan mungkin kita akan menjadi miskin. Ya karena apa? Banyak bencana alam gitu kan. Daya dukung lingkungan udah nggak ada, pertanian akan mandek karena kekeringan dan seterusnya. Kita akan langsung drastis juga menjadi negara yang mungkin miskin gitu bahasa kasarnya seperti itu. Ya. Maka diperkenalkan sebenarnya dalam konteks lingkungan ya ini teman-teman dari KLHK ya ini mengenalkan konsep nanti kalian bisa mengeksplor kembali ya bahwa konsep PDB sekarang itu sebenarnya nggak mencerminkan keberlangsungan secara sustain tadi, terutama bagi negara yang mengandalkan sumber daya alam, ya, karena kan akan habis tadi. Maka dikenalkan apa yang namanya Green GDP. Green GDP itu memasukkan unsur ekstraksi ataupun bahasanya kalau nggak salah tuh deplesi ya, deplesi daripada pemanfaatan daripada suatu sumber daya alam. Ya, jangan sampai tadi sebenarnya PDB tinggi tadi diperoleh dari ekstraksi yang berlebihan. Ya, kalau dengan adanya perhitungan Green GDP ini juga memperhitungkan aspek keberlangsungannya tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita PDB kita tadi 1.000 triliun terus melonjak menjadi 2.000 triliun misalnya dalam 1 tahun karena jualan hutan gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan mencerminkan kemakmuran kita. Instan iya, tapi sustainnya kan enggak. Ya, maka nanti kalian bisa baca di beberapa literatur ya atau di internet di googling aja Green GDP itu seperti apa. Itu memasukkan faktor tadi pemanfaatan daripada suatu sumber daya alam tadi seperti apa. Dan ini memang belum menjadi standar dunia juga ya. Karena kalau ini dipakai ya, misalnya kalau di Indonesia ini mungkin enggak, ini pendapat saya pribadi ya, enggak terlalu seksi mungkin ya. Kalau kita bicara oh Indonesia nih PDB-nya naik 5% setahun, 6% setahun. Ini kan seksi gitu kan untuk terutama dalam konteks perpolitikan gitu. Wah, sukses sukses ya. Tapi kalau digabung dengan Green GDP, mungkin kalau tadi naiknya karena jualan nebangin hutan, ya kalau pakai Green GDP ya nanti mungkin akan nggak 5% lagi, mungkin hanya 1% atau 2% tadi. Sehingga nggak menjadi seksi lagi. Ya,
informasi itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi valuasi sumber daya alam ini sebenarnya untuk support dari konteks apa yang dinamakan dengan green GDP. Ya, ya ini kemudian juga mengukur kontribusi real peran modal alam dalam pembangunan. Ya, jadi tadi sebenarnya kan alam itu meskipun seolah-olah nggak punya manfaat kayak hutan di Kalimantan tadi, sebenarnya kan dia secara apa namanya secara kontribusi gitu, dia punya kontribusi ya karena adanya hutan maka nggak banjir, maka pembangunan kan jalan seperti itu, gitu kan. Maka kita perlu nilai tadi manfaat hutan ditambahkan dalam konteks total economic value. Tadi nilai guna tidak langsung misalnya dari jasa ekosistem pencegah banjirnya, ditambahkanlah ke dalam nilai hutan tadi, bukan hanya nilai kayunya saja. Ya kalau nggak divaluasi kan nggak ketahuan. Kalau perspektif non ekonomi lingkungan gitu, nilai hutan ya kayak di PBB itu nilai hutan dari sisi PBB ya kayunya berapa gitu kan, ya bukan sampai jasa ekosistemnya gitu kan, tapi sebenarnya kan dia dengan adanya hutan ekosistem terjaga gitu kan, maka nggak banjir, nggak panas gitu kan, dan seterusnya, sehingga orang semakin nyaman. Dengan kenyamanan well-being tadi yang diperoleh oleh masyarakat, maka pembangunan ini akan lebih cepat dan bencana kan berkurang. Alokasi dana juga nggak hanya dipakai untuk pemulihan akibat bencana, tapi bisa benar-benar dialokasikan untuk pembangunan ekonomi, bangun infrastruktur seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, gitu kan, bangun jalan, bangun jembatan, bendungan dan seterusnya. Dan kalau sering bencana kan uang yang dipakai tadi kan akan berkurang tadi, nggak bisa dialokasikan. Tentu targetnya kan untuk pemulihan akibat bencana dulu, gitu kan. Seperti sekarang ada COVID gitu kan. Nah, uang triliunan itu kan kalau nggak ada COVID sebenarnya kan bisa dialokasikan untuk pembangunan. Ya, mungkin kalau saat ini kita sedang menggencarkan infrastruktur, ya nanti infrastruktur itu bisa perluas lagi gitu kan dengan dana yang seharusnya dialokasikan tadi, bukan untuk pemulihan akibat COVID gitu kan. Sama dengan tadi bencana alam yang diakibatkan oleh daya dukung lingkungan, ya sumber daya alamnya tadi yang berkurang, alokasinya bisa untuk pembangunan, ya. Sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, perencanaan ekonomi dan sosial. Ini tadi juga terkait dengan adanya trade off tadi gitu kan, ya. Jadi dengan kita tidak sembarangan ya menghargai alam tadi, ya, dengan adanya valuasi tadi, maka trade off tadi akan menjadi instrumen penting dalam pengambilan kebijakan tadi, ya. Mau perencanaan ruang ini kan misalnya hutan dijadikan pemukiman gitu kan. Ya, tadi kan pasti kan ada benefit cost analysis kan. Nah, benefit cost analysis kan akan membandingkan nih kalau jadi pemukiman nanti nilai ekonominya berapa. Kalau tetap jadi hutan nilai ekonomi hutannya berapa. Nah, dengan memasukkan tadi valuasi sumber daya alam dalam konstruksi total economic value, ya, sehingga kita tadi jangan sampai salah membuat trade off tadi, apa yang kita korbankan, apa yang kita peroleh tadi sepadan, ya, bukan nggak boleh ya, tapi sepadan gitu ya, sepadan dengan pengorbanan yang kita berikan nantinya, ya. Maka tadi perlu adanya valuasi. Nah kemudian juga yang mungkin gencar dilakukan, ya bukan gencar dilakukan, yang menjadi isu global ya terkait dengan capaian SDGs gitu kan, dengan 17 capaian yang harus dipenuhi, ya kalau nggak salah Indonesia juga meratifikasi ya konsep SDGs ini, dan di tahun 2025 atau 2030 ya kalau saya nggak salah itu ditargetkan gitu bisa memenuhi 17 capaian SDGs gitu kan. Nah, tentu dalam capaian SDGs ini kita juga tidak bisa mengesampingkan apa kontribusi daripada alam. Nah, kalau kita bicara kontribusi, kita bicara peran gitu kan, tentu kan akan lebih mudah kalau dibandingkan dalam konteks yang sama, ya, nilai ekonominya yang berbicara dalam konteks nilai ekonomi yang sama tadi, ya, sehingga bukan bicara nilai dalam konstruksi yang kualitatif, ya, ya kalau nggak salah di PSDA 1 itu kan ada nilai kualitatif, nilai kuantitatif. Gitu. Kalau kualitatif kan ya hutan itu memang sebenarnya nilainya kualitatif yang bisa merepresentasikan, ya. Nggak ada nilainya, ya. Sangat tidak, bukan nggak ada nilainya. Nggak bisa diukur nilainya, ya.
sangat penting sekali gitu. Mungkin itu yang bisa menggambarkan. Tetapi kalau kualitatif seperti itu tidak divaluasi ke dalam konteks ekonomi ya nggak akan bisa dibandingkan gitu. Karena kalau kita bicara membandingkan benefit cost analysis itu kan ukurannya angkanya itu dalam rupiah gitu, dalam angka moneter ya, sehingga perlu adanya peran dari valuasi sumber daya alam dan lingkungan tersebut ya. Output valuasi ekonomi dapat bermanfaat untuk pemanfaatan, pengendalian, pengayaan, pencegahan, pengawasan, pembangunan wilayah dan kawasan ya. Jadi ya banyaklah apa namanya manfaat daripada valuasi ekonomi tadi ya. Ya semuanya berawal dari tadi pemikiran bahwa suatu sumber daya alam itu nilainya harus merepresentasikan dari konteks atau konstruksi dari total economic value, bukan dari satu sisi saja ya, bukan dari satu sisi saja. Itu maksudnya bukan hanya asetnya saja tapi juga jasa-jasa lingkungannya, bukan hanya nilai guna langsung ekstraktif tapi sampai dengan kalau memungkinkan nilai selain gunanya, gas value ya, existent value dan lain-lain. Nah, ini apa namanya SDGs ya, valuasi ekonomi sumber daya alam tadi yang saya sampaikan, peranannya nanti di mana sih, goal yang mana gitu. Ya ini nanti saya minta untuk dibuat IC ya nanti ya, tapi ini dikumpulkan di akhir sebelum UTS saja. Jadi bikin IC ini jangka panjang ya. IC-nya itu terkait dengan peran valuasi ekonomi sumber daya alam untuk pencapaian SDGs. SDGs ini kan banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 17. Apakah peran sumber daya alam ini, ya kalau mungkin kita nggak sampai ke dalam perspektif khusus valuasinya, yang penting sumber daya alam itu peranannya di mana sih dalam pencapaian SDGs. Misalnya no poverty ya mencegah kemiskinan ya, itu mungkin jelas ya dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan tadi ya, berkesinambungan ya mungkin akan memberikan mata pencarian baru bagi masyarakat di sekitar objek sumber daya alam, misalnya seperti itu ya, karena tadi kan berkesinambungan dan seterusnya ya. Zero hunger mungkin ada nggak sih, good health and well-being ada nggak sih peranannya seperti itu. Jadi ini nanti buat isi sederhana aja ya, apa sih menurut kalian, nanti bisa diambil dari berbagai macam literatur ya yang ada di luar sana terkait dengan valuasi ekonomi sumber daya alam ini dalam pencapaian sasaran daripada Sustainable Development Goals. Ya, ini nanti dikumpulkan di akhir UTS, sebelum UTS. Ini tadi Izin bisa. mengingatkan, Pak. Oke, siap-siap, makasih. Saya stop share dulu ya. Oke, bentar. Baik, Daripada Pak. kelupaan. Oke. Bentar. Saya belum screenshot. Bentar, saya screenshot. Oke, screenshot dulu. Udah pada absen belum ya? Atau nggak bisa ya? Kok merah semua ya di saya? Tapi udah saya hijauin sih. Atau ada kesulitan untuk absen? Mungkin. Portalnya masih maintenance katanya, Pak. Oke, Siswa. siap. Iya, nggak apa-apa sih.
Soalnya aneh kok nggak ada yang bisa gitu, berarti ada sesuatu nih. Oke, nggak apa-apa sih. Siap. Oke. Share screen ini tadi udah ya. Sorry, malah share screen. Salah, sorry. Bentar ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi nanti tolong dibaca yang SDGs ini sebagai pengetahuan kita ya, bahwa sebagaimana tadi yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa ini juga menunjang peran valuasi sumber daya alam itu menunjang konsep SDGs gitu ya. Ini banyak kok nanti. Ini ada contoh aja sih. Man, saya skip aja ya. Ini cuma pengetahuan terkait dengan SDGs. Nanti bisa dicari di internet ya. Apa sih SDGs itu gitu kan. Kemudian capaiannya apa aja tadi. Nah, nanti yang IC tadi coba kalian hubungkan. Ini banyak kok literatur di luar sana. Kira-kira peranan valuasi sumber daya alam tadi dalam mencapai sasaran SDGs itu seperti apa? Apakah ke semua sasaran tadi bisa merupakan kontribusi daripada sumber daya alam atau mungkin beberapa aja? Ya, ini nanti bisa disarikan dari berbagai macam literatur gitu ya. Misalnya no poverty, kemudian apa namanya climate action gitu kan mungkin seperti itu ya. Kalau terkait gender equality ini kan mungkin nggak relevan dengan sumber daya alam gitu ya, jadi nanti bisa dipecah seperti itu. Oke, ini tadi contohnya, nanti kalian bisa lihat lah ya, tapi ini dikembangkan sendiri nanti. Ini contoh kira-kira ini tadi yang apa berhubungan dengan sumber daya alam, jadi nggak semuanya, tapi ini bukan mutlak ya. Ya, yang berhubungan dengan sumber daya alam ya seperti yang saya sampaikan di sini enggak ya, silakan nanti dieksplor kembali ya kira-kira apa. Yang penting reasonnya sebenarnya bukan apanya, tapi reasonnya kenapa kok gitu kan. Sumber daya alam mendukung tercapainya no poverty gitu. Karena apa? Mencapai zero hunger gitu kan. Karena apa? Gitu. Itu alasannya yang penting, bukan apa yang dicapainya. Gitu kan. Karena mungkin kalian bisa menghubungkan nanti dengan gender equality, siapa tahu gitu kan. Kalau saya belum tahu nih apa sih hubungannya gitu kan. Siapa tahu nanti ada pemikiran yang lain ya. Karena pengetahuan kita kan bisa berbeda gitu. Oke ya, jadi ini contoh kira-kira 9, dan ini tadi contoh peran valuasi modal alam dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemanfaatan jasa ekosistem ya. Jadi memicu pertumbuhan ekonomi tadi yang saya sampaikan di sekitar hutan, tapi yang sustain tadi, sehingga apa namanya kalau hutan tadi ya orang bisa mengambil jasa atau hasil produksi yang ada di hutan gitu, misalnya kayu tahu dalam arti bukan nebang kayu sembarangan ya, kayu dalam artian tertentu, misalnya juga rotan dan seterusnya. Atau kalau di dalam ekosistem danau ya nanti bisa mengambil ikan dari danau gitu kan, karena kalau danaunya tidak terjaga tadi rusak gitu kan ya, karena dihargai rendah. Kalau dihargai rendah kan tadi efeknya apa, orang nggak akan mau memperhatikan kan, karena nggak ada manfaatnya tadi kan, hubungannya dengan valuasi tadi. Kalau kita menghargai misalnya danau itu tinggi gitu kan, berarti kan kita memberikan tagging bahwa oh ini punya manfaat yang banyak. Kan nilai itu kan merepresentasikan total economic value, apa yang bisa diberikan oleh alam tadi kepada manusia tadi. Sehingga kalau nilai tinggi ya berarti yang diberikan oleh alam banyak ke manusia gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau
nilainya rendah, ya mungkin orang akan abai ya kalau bicara danau, ya nanti lama-lama danau itu nggak terurus dan mengering gitu, buat tempat buang sampah, kalau ada orang buang puing, buang ke danau, sehingga danaunya lama-lama hilang. Nah, mata pencaharian yang diberikan oleh danau tadi sebagai pemberi ikan tadi kan yang bisa dipanen, memberi wisata tadi akan menjadi hilang gitu kan. Sehingga tadi orang nggak punya pekerjaan kalau yang mengandalkan dari menangkap ikan di danau atau menjadi pemandu wisata di danau tempat wisata dan seterusnya. Jadi hubungannya bisa lebih luas lagi seperti itu. Oke. Value sebagai sebuah konsep ekonomi tadi yang saya sampaikan ya, tidak hanya merujuk pada apa yang sebenarnya dibayarkan oleh individu dalam konteks valuasi sumber daya alam ini ya, lebih mengacu ke dalam penghargaan individu ya, willingness to pay nantinya. Jadi kita menghargai alam itu seberapa besar ya, atau kalau kita bicara dalam konteks willingness to pay itu misalnya mungkin lebih mudahnya kalau kita mau diving gitu ya misalnya, atau diving itu apa ya, menyelam di suatu tempat yang indah gitu di Bunaken gitu. Nah, kita punya ekspektasi nih. Wah, ini kalau saya tiketnya 100.000 pun saya mau nih menikmati keindahan alam Bunaken. Ya, jadi kan itu willingness to pay kita kan seperti itu sebenarnya. Nah, ternyata harganya tiketnya hanya 50.000. Nah, berarti nilai daripada gunakan tadi ya kalau kita ukur ya sebenarnya bukan 50.000 dari willingness to pay kita, penghargaan kita ya yang 100.000 tadi. Maka nanti dalam konteks pendekatan berbasis pasar ya tadi perspektif individu ini akan menjadi basis valuasi kita ya, willingness to pay ataupun willingness to accept-nya ya. Jadi nanti bisa di. Nah, ini tadi yang saya sampaikan value sebagai sebuah konsep ekonomi ya. Mungkin di semester sebelumnya ya PSDA 1 ataupun di ekonomi sumber daya alam sudah pernah kalian dapatkan ya, bahwa kalau kita bicara terkait dengan nilai itu kan ada nilai intrinsik dan instrumental. Kalau intrinsik ya nilai yang melekat di suatu sumber daya tertentu tadi. Jadi ada nggak ada manfaatnya gitu sebenarnya, dia punya nilai tersendiri. Ya kalau kita bicara total economic value kan ada biggest value, ada existent value gitu. Existent value kan kita melihat bahwa ya ini sebenarnya nggak jelas nih manfaatnya apa gitu. Misalnya ada tugu, ini contoh yang mungkin untuk memudahkan aja ya. Misalnya ada tugu tugu peringatan gitu kan di satu tempat gitu kan. Nah, kita datang ke Lugu itu atau kita masyarakat lokal yang sering melihat lah tugu tersebut. Nah, kita rasa ini apa sih manfaatnya? Tiba-tiba nggak ada tugu itu. Ada sesuatu yang hilang. Kok ada yang nggak ada ya? Berarti ada sesuatu yang hilang. Nah, sebenarnya dia punya nilai tersendiri gitu ya, entah berapa nilainya, tapi dia punya makna tersendiri. Kayak tadi kalau kita bicara hutan gitu, nilai intrinsiknya hutan itu apa? Ya nilai yang sudah melekat lah dari hutan itu sebagai tadi nature of gift-nya tadi, dari pemberian Tuhan tadi ya. Sulit diukur ya, karena dia nggak hanya dilihat dari apa sih yang diberikan oleh alam kepada manusia ya. Kalau dalam kalau dalam apa namanya, maaf, dalam total economic value itu berarti kan dia bukan nilai guna gitu kan, selain nilai guna ini. Kalau nilai guna kan bisa diukur ya. Apa sih manfaatnya baik itu nilai guna langsung maupun tidak langsung. Nah, nilai instrumental inilah yang lebih kita kedepankan di sini ya. Aspek ekonomi tadi, karena tujuan penilaian tadi kan memang melekat ke dalam konstruksi ekonomi tadi. Ada trade-off tadi, ada green GDP tadi, perspektif yang lain selain GDP tradisional gitu kan. Ada SDGs gitu kan, ada nanti dalam trade-off untuk pengembangan ruang dan seterusnya. Maka ini adalah nilai instrumental yang kita lihat dari perspektif total economic value tadi, terutama nilai guna baik itu langsung maupun tidak langsung gitu ya. Aspek ekonomi, nilai setara dengan uang. Ya, kalau nilai intrinsik ini nilainya tadi yang saya sampaikan, nilai yang kualitatif tadi. Ya nilainya sangat tinggi, sangat besar, sangat ya yang nggak bisa dideskripsikan tadi. Ya, sumber daya alam memiliki nilai intrinsik terlepas sumber daya alam tersebut digunakan atau tidak tadi. Ya, dia udah punya nilai yang melekat lah seperti itu. Karena kayak tadi contoh tugu tadi ya, kalau nggak ada itu ada sesuatu yang hilang, seolah-olah ada yang aneh gitu. Nah itu kan pasti akan seperti itu.
alam pun seperti itu, karena juga kita bicara total economic value kan tadi ada keterbatasan pengetahuan kita untuk memunculkan nilai apa aja sih yang dikandung oleh hutan. Kalau kita bicara hutan, mungkin kita hanya tahu sekarang pencegah banjir, pencegah erosi, tadi karbon, kayu, kemudian hewan-hewan di situ dan seterusnya. Tapi sejatinya mungkin ada rencana Tuhan gitu yang kita nggak tahu nih, kenapa kok Tuhan membuat hutan tadi, manfaatnya apa lagi yang kita mungkin dari keterbatasan pengetahuan manusia itu nggak bisa kita deskripsikan saat ini gitu kan. Itu nilai yang intrinsik. Kalau nilai instrumental yang sudah bisa kita munculkan, yang bisa kita ketahui dari perspektif atau dari pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Maka dalam konteks valuasi ekonomi kita lebih mengacu ke nilai instrumental. Karena kan nanti ujungnya adalah berapa sih dalam satuan moneter, berapa rupiah, berapa dolar, atau yang lain-lain, yang tentu diukur dari tadi kontribusi bagi manusia gitu ya. Jadi nilai instrumental. Konsep nilai instrumental digunakan para ekonom untuk membantu mengatasi masalah sumber daya alam yang seringkali kemarin kan masalah sumber daya alam ada apa, under value gitu kan, common goods gitu yang di apa pakai rame-rame dan seterusnya. Nah, tujuan utama sebenarnya adalah well-being ini nanti. Ya, ini nanti kalian baca, bikin resume ya. Nanti saya kasih apa namanya? Saya kasih papernya, gitu ya. Jadi buat diskusi kita minggu depan, ya. Sebelum kita masuk ke materi di travel cost-nya. Ya, tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan atau well-being. Jadi ya tadi sebenarnya Tuhan memberikan sumber daya alam dan lingkungan tadi ya bukan semata-mata nggak ada maksud ya, tapi maksudnya untuk tadi kesejahteraan kita lah, kenyamanan kita. Ya, maka nilai ekonomi sumber daya alam adalah ukuran dari kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia. Nah, ini nanti kalian bisa baca. Ini singkat aja dulu. Nanti minggu depan kita diskusikan. Nanti kalian bikin resume ya, kelompok aja. Nanti satu kelompok bisa 3 orang ataupun 4 orang, nanti disepakati aja berapa. Nah, ini contoh daripada hubungan. Ini saya resume dari papernya, saya lupa siapa. Bentar. Sorry, kedua. Papernya si Hans and Young, gitu ya. Nanti akan saya share. Nah, ini dia menggambarkan sebenarnya kalau kita bicara jasa ekosistem tadi kan ada yang supporting, provisioning, regulating, dan cultural. Ya, jadi ini adalah tipikal daripada ekosistem services itu. Ya, ini contohnya ini. Ini sumber daya alam dan ini kesejahteraan manusia. Jadi kalau kita bicara well-being itu bukan hanya diukur dari apa namanya kekayaan aja gitu. Orang biar nyaman tadi hidupnya nyaman tadi kan harus juga terpenuhi kebutuhan pokoknya. Keamanan juga terpenuhi, kemudian kesehatan terpenuhi, good social relation juga terpenuhi. Jadi bukan hanya murni material aja. Makanya tadi kalau kita bicara apakah hutan itu mau kita pertahankan atau diganti kelapa sawit. Kalau kita hanya mengambil satu sisi bahwa kesejahteraan manusia dari kekayaan, ya mungkin kita abaikan itu tadi kenyamanan kita tadi. Hutan dihabiskan jadi kelapa sawit, gitu kan. Tapi kan ternyata orang kan nggak seperti itu. Punya uang banyak, tapi kalau rumahnya kebanjiran terus seperti apa? Punya uang banyak, tapi apa namanya nanti pemenuhan kebutuhan pokoknya susah seperti apa? Nah, ini adalah konteks tadi sumber daya alam dengan well-being-nya. Ya, ini contoh yang panah yang tebal ini ada ini tadi ya hubungannya seperti apa. Semakin lebar berarti kan dia semakin kuat hubungannya. Ya, dan yang utama ini seperti ini kan food, provisioning food. Berarti alam itu menghasilkan nilai guna langsung yang ekstraktif ya, food, wood, fiber dan yang lain-lain, fuel ini dari minyak bumi gitu. Dan ini kan untuk memenuhi ini kebutuhan basic material daripada kita sebagai manusia gitu kan. Ya harus ada makanan gitu kan, harus ada fresh water,
harus ada untuk papan gitu kan, dan juga untuk transportasi nanti dengan apa namanya eh, eh, dengan adanya bahan bakar tadi. Ya ini udah memenuhi satu material tadi. Kemudian provisioning ini juga ternyata punya hubungan dengan kesehatan. Ya, ini tandanya kan besar tapi hubungannya medium tadi. Berarti ada hubungannya tadi. Berarti kan terkait dengan kekuatan dan yang lain-lain. Ya, pemenuhan daripada apa nih, akses to udara dan air yang bersih dan yang lain-lain. Ini ada hubungannya tadi. Dan ini dihasilkan oleh alam. Tadi alam menghasilkan apa? Ya, ini tadi dari sisi regulating, provisioning, cultural, dan supporting. Ya, ini tadi macam-macamnya seperti itu. Ya, ini nanti hubungannya seperti apa. Dan ini nanti tolong disarikan dari papernya Hans and Young yang saya share. Nah, dibaca, diresum dengan kelompok aja ya. Nanti minggu depan mungkin satu kelompok saya minta untuk menyampaikan apa sih isinya gitu kan. Nah ini maksudnya apa? Ya biar kita tadi memahami bahwa kalau kita bicara sumber daya alam itu bukan hanya dilihat dari satu sisi yang benar-benar ini jadi duit enggak sih kayak gitu kan. Karena tujuannya kan tujuan utamanya tadi apa namanya? Keseluruhan ini kan untuk mencapai kesejahteraan manusia kan. Ya, kesejahteraan manusia itu ternyata apa? Ini kan biasanya juga jadi alasan kan. Ini kita tebang hutannya. Nanti ini jadi orang akan semakin makmur karena apa? Oh, dapat uang banyak dari kelapa sawit, bla 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 bla. Nah, ternyata kesejahteraan itu bukan hanya dari uang yang banyak aja gitu. Kalau dari perspektifnya assessment Millennium Ecosystem yang disarikan di papernya Hans and Young tadi, well-being itu ya harus terpenuhi ini, security, basic material for good life, health, and good social relation tadi gitu. Bukan hanya satu sisi aja, bukan hanya kekayaan aja ya. Karena kekayaan tapi kalau yang lain-lainnya nggak terpenuhi ya kita akan sengsara juga. Intinya seperti itu. Jadi itulah kenapa valuasi sumber daya alam itu perlu untuk dilakukan. Dan tadi nilainya itu kan merepresentasikan bahwa sumber daya alam itu punya manfaat yang beragam ya dari total economic value tadi. Ya ini nanti disarikan. Nah kemudian teknik valuasinya. Penilaian ekonomi sumber daya alam non pasar, bagaimana sih kita melakukannya ya? Metode penilaian non market mensyaratkan adanya hubungan antara perubahan kuantitas atau kualitas sumber daya alam dengan perubahan perilaku individu yang berkaitan. Ini maksudnya gini. Tadi kan ujungnya kan willingness to pay ataupun willingness to accept. Ini kan bisa kita kita apa namanya kita terima ya, kita akan mau membayar lebih atau apapun kalau ada perbedaan kualitas tadi. Ini kalau di contohnya adalah perubahan kualitas udara dapat menyebabkan orang pindah ke daerah lain. Nah ini kan ada respon gitu ya. Ada respon sehingga mengakibatkan nanti konsumen surplus ataupun produsen surplus. Tapi kalau dalam konteks apa namanya pendekatan berbasis non market ini kita lebih mengacu ke consumer surplus ya. Kalau yang kemarin productivity itu ke produsen surplus gitu kan, karena dari keuntungan pengusahaan kan, keuntungan daripada jual aset sumber daya alamnya. Tapi kalau di pendekatan berbasis non market ini kita eh, lebih ke pendekatan yang mengukur konsumen surplus. Nah, konsumen surplus ini ya berarti kan dari sisi konsumen, sisi manusianya. Ini akan ada respon kalau tadi perubahan-perubahan yang terjadi di suatu sumber daya alam tadi ya dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Sehingga ada respon. Kayak tadi misalnya ini mungkin yang sering menjadi contoh itu di valuasi sumber daya alam, misalnya ada hipotesis gitu ya, kalau hutannya ini sedang rusak, mengalami kerusakan, sehingga ada satu petisi untuk meminta bantuan masyarakat untuk menyumbang untuk pelestarian hutan gitu ya. Nah, ini kan ukurannya nanti kan willingness to pay tadi, kita mau nyumbang berapa. Nah, nyumbang berapa ini harus dijelaskan dengan bahwa hutan itu punya manfaat apa. Manfaat tadi pencegah erosi, pencegah banjir, misalnya tadi kan penyerapan karbon, dan
apa namanya, akibatnya tadi dirasakan gitu kan. Kalau tadi kita sampaikan bahwa pencegah banjir ya, ya memang nanti kalau hutan itu nggak ada, kita kasih contoh di tempat lain, mengakibatkan apa? Daerah itu akan sering mengalami bencana berupa banjir gitu kan, dan seterusnya. Jadi ada respon tadi. Ya, ini kalau contoh kedua, pembuangan sampah gratis di sepanjang pantai sebenarnya berdampak pada kualitas pantai dan kenyamanan pengunjung serta kemungkinan untuk kembali ke pantai tersebut. Jadi ada respon tadi bahwa sebenarnya kalau kita bicara buang sampah di pantai gitu kan, ya suka-suka kita kan. Tetapi kalau kita merasa bahwa ini akan berdampak pada turunnya wisatawan, gitu, sedangkan kita atau masyarakat itu merasa penghasilannya tergantung daripada wisatawan, gitu kan. Maka tadi misalnya kalau diminta untuk iuran apa namanya menaruh tempat sampah, dia akan mau gitu kan. Tapi kalau misalnya masyarakat tadi ngerasa ini sampah kita buang pantai menjadi penuh sampah, nggak mempengaruhi tadi daya pengunjung ke pantai tersebut, mungkin responnya akan berbeda. Dia diminta kontribusinya akan susah gitu kan. Nah, kontribusi itu kan tadi menggambarkan nilai tadi kan, penghargaan kita akan alam tadi. Kontribusi itu direpresentasikan nanti dalam istilah di sini adalah dari willingness to pay-nya tadi. Kita mau membayar berapa, gitu kan. Membayar berapa itu berarti sama dengan penghargaan kita akan suatu sumber daya alam. Ya nanti tinggal digabungkan dengan masyarakat yang lain dalam satu area tertentu. Ya, sehingga itulah representasi daripada nilai suatu sumber daya alam. Ya, ini mungkin baru gambaran dan nanti akan kita mungkin akan lebih jelas pada saat praktek-praktek evaluasi berbasis non pasarnya. Yang tadi state preference, refill preference yang saya sampaikan, state preference itu yang CVM tadi yang dinyatakan, kamu bersedia bayar berapa, bersedia berkontribusi berapa. Kalau refill preference ini seperti yang tadi ditanyakan siapa tadi yang lupa saya, yang travel cost method tadi. Jadi nilai itu tercermin dari perilaku. Perilakunya apa? Pengorbanan tadi. Pengorbanan mengunjungi tempat wisata tadi. Tadi bukan kita tanya berapa sih nilai tempat wisata, kan nggak seperti itu. Tapi berapa sih Bapak mengeluarkan biaya sampai dengan dari rumah sampai dengan lokasi wisata ini. Itu pengorbanan yang dia keluarkan tadilah merepresentasikan dari nilai wisatanya. Itu kan travel cost ya. Refill preference yang terungkap dari perilaku tadi. Ya, syaratnya tadi orang itu benar-benar datang tujuannya untuk menikmati wisata, bukan untuk hanya sekedar singgah untuk makan terus jalan lagi. Kalau seperti itu nanti akan menyimpang dari konsep awalnya. Itu tadi ya. Kalau step preference yang langsung dinyatakan ini kalau di teorinya nanti yang contingent evaluation method. Yang tadi ya, step preference, contingent evaluation method maupun choice experiment method. Yang ini nanti nggak akan kita singgung. Yang kita singgung adalah yang contingent evaluation method. Yang reveal tadi travel cost method tercermin dari tadi pengorbanan berupa biaya perjalanan. Kalau yang hedonic tadi tercermin dari apa? Ya tadi orang menghargai suatu properti yang memiliki apa namanya nilai positif dari sisi alam tadi. Menghadap danau berarti lebih bagus daripada tidak menghadap danau. Kemudian yang dekat dengan tadi contohnya apa hutan kota dengan yang jauh dari hutan kota itu berbeda karena tadi kalau menghadap danau kan kita melihat view keindahan danau. Kalau dekat hutan kota berarti kemungkinan rumah kita akan lebih sejuk sehingga pengeluaran untuk pasang AC dan yang lain-lain menjadi lebih berkurang sehingga dihargai lebih daripada yang jauh daripada hutan kota. Dan ini ada perilaku tadi, ada respon dari ya nilai bukan semata-mata langsung yang dinyatakan tadi, yang state preference tadi, yang CVM tadi. Kalau CVM nanti ya tadi bersedia membayar berapa, bersedia berkontribusi berapa. Ini kan langsung dinyatakan. Kontribusi tadi, kesediaan membayar tadilah cerminan daripada nilai suatu sumber daya menurut individu tadi. Oke, berikutnya nih klasifikasi nilai yang kemarin ya di PSDA juga udah ada. Total economic value, use value, non use value.
direct use, indirect use, option value, existence value, dan biggest value. Nah, ini tadi. Oke. Contoh-contohnya konsumtif dan konsumtif. Ini kalian bisa baca. Klasifikasi nilai ekonomi ini udah sering ya. Use value, option value, non-use value, non-use value, daripada existence value dan biggest value. Kemudian bagaimana menentukan metode valuasi yang tepat digunakan. Ya, klasifikasikan produk atau jasa lingkungan ke dalam use value atau non-use value. Jika use value, tentukan direct atau indirect. Tentukan apakah produk atau jasa ekosistem tersebut tersedia pasarnya atau tidak. Ini tadi untuk memetakan. Karena kan metode valuasi kita kan ada berbasis pasar yang kemarin sudah dipelajari dan yang berbasis non pasar, gitu ya. Jadi nggak semua apa namanya nilai guna tadi bisa didekati dengan pendekatan berbasis pasar ya. Nilai guna langsung yang dari keindahan alam itu kan nggak bisa kita dekati dengan pendekatan berbasis pasar. Nggak ada orang yang jual keindahan alam ya. Adanya ya dari apa dari perilaku tadi. Kalau yang indah berarti orang akan mau berkorban untuk datang. Kalau yang nggak indah mungkin ya ngapain sih kita datang ke sana gitu kan. Atau yang dari perspektif properti tadi, hedonic price-nya tadi dan seterusnya ya. Jadi kita memilahkan dan sebenarnya yang menjadi agak susah itu untuk memastikan itu jangan sampai sebenarnya jasa yang sama gitu kan itu diduplikasi dengan metode penilaian yang berbeda ya. Tapi ini agak susah ya. Saya sendiri mungkin masih agak rancu ya. Jangan sampai nanti misalnya keindahan alam tadi kayak tadi menilai danau tadi ya, mungkin perspektif dari kemarin dosennya khawatirnya itu nilai danau tadi itu double counting dari sisi sudah dinilai dari sisi apa namanya productivity, kemudian di sisi lain ditambahkan dengan nilai dari sisi pariwisata ya. Nah, tapi kalau saya sebenarnya itu bukan double counting kalau kondisinya memang orang datang tadi untuk berwisata ya, bukan orang datang untuk memancing tadi ya. Kalau memancing nanti mendapatkan ikan ya mungkin dinilai dari ya apa perspektif tadi yang pertama tadi, nilai productivity tadi, berapa sih ikan yang dihasilkan dari danau tersebut ya. Ya intinya memang seperti prinsip penilaian yang lainnya lah. Jangan sampai kita double counting ya. Ini yang bisa memastikan ya sebenarnya orang yang memahami karakteristik daripada objek penilaiannya. Gitu. Jadi sama seperti yang lain ya. Total economic value memang penjumlahan daripada nilai-nilai yang ada di suatu sumber daya alam. Tetapi jangan sampai nilai-nilai tadi itu double dihitungnya. Ya, seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi prinsip kita sebagai seorang penilai ya jangan sampai kalau kita hitung double-double nanti mungkin jadinya over value juga. Jasa keindahan wisata tadi dihitung dengan travel cost, sama-sama keindahan wisata, mungkin terus dihitung lagi, ditambahkan dengan CVM. Kita tanyakan ke orang berapa sih nilai keindahan alam daripada danau. Kan sama-sama nih, objeknya keindahan daripada view danaunya. Udah dihitung pakai travel cost, dihitung lagi pakai CVM. Itu kan jadi double. Sama-sama keindahan alam, tetapi dihitung dari dua perspektif yang berbeda. Sudah selesai ya. Bentar, saya ini dulu. Oke, saya close dulu. Oke, ada beberapa materi yang belum tersampaikan, nanti akan saya lanjutkan di minggu depan ya. Tapi mungkin untuk tugas nih saya coba sampaikan dulu. Nah, jadi ini nanti tugasnya ya, sorry. Nanti akan saya buat link di LMS. Nah ini tadi ya, resume dari papernya Haynes and Young 2010 ya.
Ini judulnya The Link Between Biodiversity, Ecosystem Services and Human Well-being. Jadi hubungannya tadi yang panah-panah tadi itu saya ambil dari papernya Hans and Young. Ini nanti akan saya share di LMS. Jadi tolong dibikin resume-nya aja ya. Mungkin nggak usah terlalu banyak, 1 atau 2 halaman aja. Ya, nanti minggu depan kita diskusikan. Ya, apa sih sebenarnya hubungan, kalau tadi kan saya cuma menyampaikan secara singkat ya hubungan panah-panah tadi. Nah ini nanti kalian bisa baca dari papernya, sumber sumber utamanya tadi dari papernya si Hans and Young tadi. Ya nanti tolong dibikin resume-nya. Kemudian ini nanti akan saya kasih link di LMS, nanti bisa diposting ke situ. Dikerjakan secara kelompok ya, tapi postingnya nanti individual ya, satu-satu. Tapi dikerjakan secara kelompok, boleh 4 orang atau 3 orang ya, nanti terserah kesepakatan dari kelas ini aja. Nah, kemudian yang kedua ini nanti isanya individu ya. Ise peranan penilaian sumber daya alam dalam mencapai SDGs tadi, ada 17 capaian tadi. Apakah semuanya ada hubungannya atau enggak tadi? Tadi kan saya sekilas di PPT tadi ada 9 ya, yang menurut saya gitu ada hubungannya ya, tetapi belum tentu juga menurut teman-teman di sini berhubungan ya. Atau bahkan yang di luar konteks 9 tadi seperti apa tadi gender tadi mungkin berhubungan ya, nggak tahu juga. Ini mungkin pendapat aja kalau di sini. Seperti bikin IC yang lain ya. Ini dikumpulkan sebelum UTS ya, IC. Oke, ini tugasnya ya. Dan minggu depan nanti akan saya sampaikan sedikit materi yang belum tersampaikan di pertemuan hari ini. Karena tadi di awal mungkin saya terlalu banyak menyampaikan terkait dengan RPS dan cerita sebelumnya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, izin bertanya, ini terkait Boleh. dengan jadwal perkuliahan. Jadi apabila untuk mata kuliah PSDA 2 ini dipindah di hari Senin, kira-kira bisa tidak ya Pak? Karena mengingat banyak teman-teman yang PKL-nya WFO seperti itu Pak, biar bisa 1 hari saja untuk 2 mata kuliah. Kalau Senin saya full ada kegiatan soalnya. Kalau di Selasa, Rabu, Kamis bisa malah. Coba. Nggak bisa ya? Kalian 2 mata kuliah di Senin semua ya? Iya Pak, untuk keuangan publik di hari Senin, jadi maksudnya supaya bisa 2 matkul di hari Senin. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa Pak, tidak memaksakan. Iya sih, soalnya ada agenda dari kampus sih saya Senin itu. Senin dan Jumat tuh nggak bisa. Kalau Jumat memang dikosongkan ya untuk rapat dan yang lain. Kalau Senin ada kegiatan yang lain juga sih. Tapi nggak ada gunanya ya kalau di Selasa, Rabu, dan Kamis ya, karena teman-teman di sini kan di hari Senin ya mata kuliah yang lainnya itu sih. Tapi mungkin belum bisa ya kalau Senin ya. Karena bentrok nanti dengan kegiatan saya di kampus. Itu Baik, Mbak terima Mbak Meg kasih ya. Pak. Oke.